Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini anak-anakku kita bisa ketemu lagi dalam acara Ganesha Cash. Ganesha Cash merupakan suatu media kita untuk berkomunikasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, pada hari Senin yang cerah ini tidak seperti biasanya. Biasanya Ibu tampilkan di sini Bapak Ibu guru dan juga Pak Pram juga pernah untuk tampil di sini, untuk bicara di sini, untuk cerita tentang dia, tentang hidupnya di acara Ganesha Cash kita ini. Untuk yang pagi yang cerah ini Ibu memfasilitasi yang sudah menghubungi Ibu, terutama siswa kelas 12. Mereka pengen tahu banyak tentang kakak kelas yang belum lulus kuliah, masih dalam keadaan kuliah semester akhir, yang akan menuju ke impiannya. Jadi bagaimana survive-nya, bagaimana perjuangan kakak kelas yang mereka masih berjuang untuk masa depannya, untuk hidupnya, untuk karirnya, untuk kedepannya, untuk mencapai impiannya. Nah, pagi ini Ibu kedatangan tamu yang amat sangat istimewa sekali, jauh sekali dari Bintaro. Nah, jauh-jauh datang ke sini untuk ketemu dengan kalian di sini, kakak kelas kalian yang ganteng sekali, aktivis saat itu. Ada aktivis di PGM juga, kemudian Pradana juga. Kita tampilkan kakak kelas yang ganteng kita, Mas Zulfan Ashari. Selamat pagi Bu. Pagi Zulfan. Udah lama ini saya nggak kesini. Iyalah, berapa tahun ya? Mungkin udah 1,5 tahun Bu. Nggak kesini ya? Iya. Ya. Oke, anak-anakku semua, Mas Zulfan, Ibu manggilnya Mas Zulfan ya, kak kelas kamu ini. Sekarang beliau sebagai apa ya, ketua mahasiswa Purworejo di Bintaro sana. Ya, beliau ada di PKN STAN ya, Li. Iya, Bu. Ambil jurusan apa? Saya di D3 akuntansi, jurusan akuntansi, Bu. Jurusan akuntansi. Iya. Oke. D3 akuntansi, jurusan akuntansi. Kalau kalian tahu, Mas Zulfan ini dia bukan dari IPS dulu ya. Dia dari IPA. Dia udah melupakan ibu tuh dia. Jadi kimia, fisika, biologi, WSIU ya lo ya. Udah enggak ada hubungannya ya. Minimal matematika tambah-tambahan masih bisa, Bu. Tambah kali akar masih ingat, Bu. Oke, alhamdulillah. Matematika itu tetap penting lo ya, karena itu dasar ilmu pengetahuan. Oke. Jadi anak-anakku, Mas Zulfan ini dari jurusan IPA, saat itu di kelas IPA 7 ya, Le? Iya, Bu. Di kelas 10 MIPA 7, 11 MIPA 7, 12 MIPA 7. 12 MIPA 7. Ibu kenal Mas Zulfan sejak SMP, dia dari SMP 2 ya, Le? Iya, Bu, SMP 2. SMP 2, rumahnya jauh sekali, desa ya, Le? Iya, Bu, rumah saya itu di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, itu benar-benar di tengah hutan, Bu. Jadi rumah saya itu paling pojok. Setelah itu udah hutan semua. Orang hutan sampai ke kota ya. Oke. Alhamdulillah, Bu. Enggak, guyon aja ya. Ya, gini Mas Zulfan. Mas Zulfan, gimana kabarnya kuliah jarak jauhnya? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti teman-teman yang lain, karena pandemi ini jadi kampus juga mengadakan kebijakan perkuliahan jarak jauh. Ya mungkin secara garis besar sama, Bu. Seperti biasanya. Tetap prestasi tetap ya. Insya Allah. Sinyal bersahabat? Sinyal berhubung saya rumah di hutan ya, Bu ya. Ini karena kondisi yang tidak bisa saya pungkiri. Tapi alhamdulillah untuk operator tertentu 4G, Bu. Oke. Walaupun kalau hujan itu sering H+, 3G. Ngadat-ngadat tuh. Ini udah enggak hujan sini, masih kering. Alhamdulillah masih musim kering. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi masih jarak jauh nggih. Jadi masih dari Purworejo sehingga Ibu hubungi beliau masih bisa dihubungi. Oke, kita ajak ke sini ketemu dengan kalian sesuai dengan permintaan kelas 12. Saya kelas 12 ini. Ada Mas Zulfan Ashari dari PKN STAN mau cerita banyak tentang kehidupan di kota besar, survive di kota besar, dan untuk mencapai prestasinya. Jadi tema kita kali ini apa Mas Zulfan? Menggapai impian yang kita impikan gitu. Menggapai impian yang kita impikan. Memang diimpikan ya? Oke. Insya Allah ya. Oke, sekarang gini aja. Cita-cita Mas Zulfan memang ke situkah dari awal?
Gini ya Bu, ini saya juga agak dilema ya Bu. J. Dulu itu waktu saya pertama kali masuk SMA 1, itu sebenarnya cita-cita saya itu jadi tentara Bu. Jadi dulu kan ceritanya itu saya punya tetangga tentara ya Bu ya. Jadi setiap beliau libur gitu, beliau ke rumah saya, beliau memotivasi besok jadi tentara wae. Terus dari itu saya mulai terbangun, wah kayaknya saya mau nih ke tentara. Ya. Nah, terus ikut PGM ya? ya itu motivasi yang paling fundamental Bu dari hati saya Bu. Tapi terus berjalan waktu, saya mengalami itu Bu, mata saya kan minus ini jadi dan lumayan sih sekitar 1-1 itu sedikit mematahkan impian saya ya Bu ya, untuk bisa meneruskan pendidikan di militer gitu Bu. Jadi militer Ya. Akhirnya saya itu mulai apa ya cita-cita saya. Kebetulan di SMA 1 ini kan banyak sekali event-event yang memotivasi ya Bu. Kayak misalnya itu alumni mengajar, MG mengajar itu. Dari situ saya terbesit. Semoga suatu saat nanti saya bisa menjadi seorang menteri gitu. Menteri. Sip. Menteri, insya Allah. Amin. Lanjut, sampai sekarang pengen jadi menteri? Insya Allah pasti masih. Karena kan Bung Karno pernah bilang gini ya Bu. Kalau punya cita-cita itu gantung alas tinggi langit. Betul. Terus? Kalau misalnya tidak sampai, kamu akan tetap berada di antara bintang-bintang gitu. Dengarkan itu. Gantunglah cita-cita setinggi langit. Kalau tidak sampai, kamu akan tetap bersama bintang-bintang. Oke ya. Oke. Menteri apa Zulfan? Insya Allah Menteri Ekonomi Bu. Menteri Ekonomi. Oke. Mau jadi menteri, bisa jadi sekretaris menteri. Pak Atmaji ini ada pengganti beliau, sekretaris menteri. Oke, ada teman ibu juga. Halo, Dr. Hidayat Amir yang ada di BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Ini loh, mau jadi kepala BKF bisa juga ya? Insya Allah, mohon doanya Pak. Oke, ini siswa kita juga ada yang di stand. Oke, Gusmi, halo Gusmi. Aduh, kangen saya sama Gusmi. Halo Mas Gusmi. Ini ada Zulfan di sini. Besok kamu kesini juga ya Gusmi. Oke, kemarin sudah chatting sama ibu juga sih Gusmi. Bu, saya pengen ikut ke Ganesha Kes ya, kapan-kapan pasti akan bisa. Sekarang Zulfan dulu. Amin. Oke, gini. Tadi sudah pengen cita-citanya seperti itu. Nah, terus lanjut sampai menjadi masuk ke STAN itu gimana? Lika-likunya seperti apa? Apa langsung oh iya saya mau jadi menteri, langsung saya daftar ke ikut STAN, langsung keterima atau bagaimana? Ceritanya seperti apa hingga sampai seperti ini? Ini cerita cukup panjang ya. Oh enggak apa-apa, tak tunggu Ibu. Jadi kan waktu awal-awal itu kan saya terobsesi masuk Akmil, tapi sayang kondisi fisik kurang. Akhirnya tingkat 2, kelas 2, kelas 3 itu saya mulai lihat nih Bu referensi kira-kira alumni itu kemana sih. Jadi saya mulai sharing chat ke alumni. Terus kebetulan di tingkat 3 itu kan, kelas 3 itu kan sering ada kakak kelas yang sosialisasi gitu kan Bu. Nah, dan juga pasti dari situ saya dapat sudut pandang baru. Ternyata sekolah itu banyak dan kita itu bisa milih mau di mana. Asalkan kita mau. Akhirnya di situ saya mulai melirik ke arah sekolah kedinasan gitu Bu. Oke, kedinasan. Iya. Kenapa kamu meliriknya langsung ke kedinasan? Ada apa di sana? Oke, jadi apa sih bedanya sekolah kedinasan dengan sekolah biasa? Kalau kedinasan itu kan yang pertama dia itu ikatan dinas ya Bu ya. Jadi nanti setelah kami lulus, nanti itu kami langsung menjadi ASN gitu Bu, di kementerian, lembaga dan yang lainnya gitu Bu. Dan juga biasanya untuk biaya perkuliahan itu gratis Bu, atau ditanggung oleh negara gitu, pemerintah. Berarti sekarang kamu gratis kuliahnya? Iya Bu. Jadi semua? Iya Bu, tidak ada biaya sama sekali. Berarti untuk kuliah tidak ada biaya sama sekali? Tidak ada Bu. Tapi biaya hidup masih ada ya? Itu pasti Bu, biaya hidup. Berarti di sananya kamu judulnya kos ya? Iya, di sana saya yang ngekos Bu. Di Bintaro ya? Tepatnya di Tangerang Selatan Bu. Oh, Tangerang Selatan. Ya, sedikit bersebelahan dengan Bintaro, perbatasan. Kalau
informasi yang Ibu terima, siswa kita yang ada di sana itu cukup banyak ya. Katanya itu banyak dari Purworejo, apalagi SMA 1 penyumbang paling banyak ke Banyak, Bu. PKN STAN ya. Banyak. Oke, kamu yang mengetahui kan? Iya, di tahun 2018 ya, Bu. 12 ya. Itu sekitar, kalau dari Purworejo itu ada sekitar 80 anak. Iya, itu semua D3 D1 dari 18. Itu SMA 1 sekitar hampir 50-an, Bu. 80 itu 50-annya SMA 1. Iya. Ayo sekolahnya pindah noleh. Iya, senengnya itu, Bu. Jadi banyak yang udah kenal dari Purworejo banyak. Kalau mau pulang kampung juga banyak temannya gitu. Oke, jadi sedikit tidak merasa oh saya sendiri, tidak ya, temannya banyak. Kemudian gini, ada banyak yang tanya nih, kalau di daerah sana itu kosnya berapa sih? Biaya untuk hidup, rumah, kontrak atau kos itu berapa rata-rata? Rata-rata ya, Bu, untuk kos di sana itu sekitar 600-700, Bu, itu per bulannya. Per bulan? Iya, tapi itu juga masih bergantung pada fasilitas apa yang kita pingin. Kalau misalnya mau AC, kamar mandi dalam, TV, itu pasti bisa sekitar 1 lah, Bu. Kalau yang standar-standar aja lah. Iya, kalau yang biasa itu sekitar 500-600 itu, 600 1 bulannya. itu 1 bulannya ya. Iya. Nah ini kalau kayak gini gimana nih kamu kos-kosan kamu? Kalau ini, Bu, berapa bulan kamu di rumah ini? Ini saya sudah sejak Februari ya, Bu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Iya, Oke, 7 bulan. Terus kosnya gimana itu? Kalau kos saya alhamdulillah ada kebijakan, Bu. Jadi selama pandemi ini biaya kos itu dipotong, Bu. Jadi hanya 250. 250. Dari yang aslinya 750 menjadi 250. Sebulan. Tidak ditempati bayar 250 gitu. Iya, kan barang-barang masih di sana, Bu. Oh iya. Masih di sana. Mau ngambil juga masih suasana repot. Pandemi, nggak mungkin kan gitu. Yaudah. Nggak masalah lah, 250 di sana. Kemudian kalau biaya hidup makannya itu kalau di Purworejo sih kamu tahu ya harga-harga makanan di Purworejo. Kalau di sana berapa itu? Ini juga tergantung orangnya sih, Bu. Kan ada yang seleranya makan ke restoran, ke yang brand-brand terkenal. Tapi kalau mayoritas di sana itu Purworejonan itu di sana kan paling 8.000, 10.000 itu udah bisa. Warteg bisa, Bu. Nasi sayur ada lauknya? Nasi sayur ada, Bu, pasti. Berarti ada masuk es teh juga ada, Bu. Oh iya. Berarti masih bisa terjangkau ya? Masih sangat bisa terjangkau. Anak-anakku semua yang mau ke Bintaro silahkan, masih murah meriah ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan kalau di kota besar terus mahal tuh enggak. Cuma ya tergantung selera gaya hidup juga berpengaruh. Lifestyle-nya ya. Nah, ya itulah. Oke, ini tentang hidup, tentang kos sama biaya hidup. Lah sekarang gini, kamu bisa mencapai ke sana, triknya gimana nih? Mesti kan ada 8, berapa angkatanmu berapa itu yang daftar semua? Kalau yang daftar berapa ribu? Banyak, 140 ribuannya, Bu. Nah, diambil satu angkatan 80 itu? Satu stan, satu stan itu tahun 2018 itu sekitar 7.000, Bu. 7.000. Pendaftarannya 140 ribuan. 140 ribu diambil 7.000. Nah, itu kan juga tidak mudah kan? Tahapan seleksinya gimana itu? Tahapan seleksi kalau tahun 2018 itu ya, Bu, untuk yang non bea cukai. Bea cukai beda sendiri ya? Iya. Ada fisik ya? Iya, ada fisik gitu, Bu. Oh iya. Kalau tahun saya 2018 itu untuk yang non BC itu tesnya itu hanya tes online gitu ya, Bu. Jadi maksudnya online itu kita dulu itu dikumpulkan di suatu tempat, nanti kita tes bareng-bareng di sana. Nah itu TPA, tes potensi akademik, TBI, terus SKD, seleksi kemampuan dasar itu ada TIU, ada TKD, pokoknya sekitar itu. Iya, kemampuan dasar. Kemampuan bahasa ada enggak? Ada, Bu. Bahasa Inggris tetap ya? Jadi dulu TBI, TPA sama TKD, Bu. Tes kemampuan dasar. Tapi kalau tahun yang kemarin itu semua ada tes fisiknya, Bu, kayak lari.
tetap ada. Ada gitu. Tidak hanya yang BC saja. Ya, tahun lalu ada, Bu. Terus setelahnya? Setelahnya tahun ini Ya. Tahun ini tutup, Bu. Oh iya, lupa Tahun itu ini ya. tutup. Tahun ini untuk PKN STAN tidak menerima mahasiswa ya. Iya, Bu. Kita tidak tahu ada apa di sana. Yang pasti dari pemerintah akan membuat yang terbaik buat tunas-tunas bangsa untuk bisa menjadi pemimpin bangsa yang jelas. Dan yang pasti kalian yang ada di kelas 12, kelas 10, atau kelas 11 tetap masih punya kemungkinan, punya kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Kita tidak tahu tahun depan PKN STAN buka lagi, ya kan? Mas Julfan juga tidak tahu mau buka apa tidak, belum tahu kan? Nah, yang pasti dipersiapkan, ya kan? Persiapannya apa wae? Hal paling fundamental saat kita ingin mencapai sesuatu itu, yang utama itu minta restu ke orang tua, Bu. Oke, ingat restu orang tua ya. Jadi di awal itu saya cerita sama orang tua, Pak, Bu, saya setelah lulus ini rencananya mau daftar ini gitu. Nah, yang pertama itu kita minta restu dulu, Bu, ke orang tua, kira-kira ini gimana, Pak, ini gimana, Bu. Nah, setelah itu kita itu mulai mencari info-info, Bu. Ini seleksinya apa aja tahapnya, terus apa aja yang harus dipelajari. Nah, setelah itu kita mulai, yang paling dasar ya, Bu, sadar diri, Bu. Kita harus sadar diri di mana sih kekurangan kita, di mana sih kelebihan kita, apa yang perlu kita tambahi agar bisa memenuhi kriteria tes tersebut gitu, Bu. Caranya sadar diri biar ngerti nih, kayak kamu itu kekurangannya di mana? Oke, jujur ya, Bu, saya itu kurang begitu fasih di yang soal-soal bahasa Inggris gitu, Bu. Itu. Bahasa Inggris. Jadi saya sadar letak kelemahan saya itu di mana. Nah, setelah itu saya baru mulai cari-cari referensi buku di internet. Saya juga dulu ikut les di sebuah tempat yang mungkin udah terkenal, Bu, untuk kelas 12 khususnya, itu pasti udah tahu les-lesan ini. Les terkenal di mana itu? Ya perlu diinformasikan. Saya itu dulu les di tempatnya Pak Pardi, Bu. Oke, PO. Pak Pardi Operation. Oke. Bukan promosi ya? Bukan promosi, tapi ini berdasarkan pengalaman asli saya. Oke, di PO. Oke, setelah lanjut. Nah, setelah les di sana saya mulai belajar, terus ada juga punya buku pegangan. Saya juga sering buka di misalnya YouTube atau video pembelajaran lain, dan juga saya dulu ikut tryout gitu, Bu. Oh iya, ada tryout gitu. Yang offline itu sering diadakan mahasiswa yang udah kuliah itu kan, sering adain tryout di Purworejo. Sama dulu saya itu pernah coba ikut tryout online, Bu. Yang online. Tapi sayang kan rumah saya jarang sinyal ya, Bu. Oh iya, terus jadi udah login tryout, ini loading, saya refresh, saya bisa masuk waktu udah selesai, Bu. Tapi itu nggak apa, Bu, minimal saya bisa dapat pembahasannya. Iya, betul. Masih bisa. Yang penting dicoba. Iya, yang penting usaha dicoba. Terus ya. Oke. Itu perjuangannya seperti itu, dan akhirnya hidup di sana seperti apa sekarang? Mengikuti pembelajaran di sana seperti apa? Alhamdulillah bisa mengikuti, alhamdulillah juga bisa bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang di sana, dengan teman-teman di sana. Ya kan kamu IPA ya? Terus masuk ke sana banyak yang berhubungan dengan IPS kan, ekonomi, akuntansi, itu gimana? Bisa mengikuti enggak? Yang IPA kan dilupakan. Kau lupakan semua. Nah, kamu materi-materi baru gimana bisa mengikuti enggak? Anak IPA masuk STAN itu stigma yang mungkin sampai sekarang ya, Bu. Gimana sih? Saya juga dulu sempat tanya-tanya ke alumni yang udah masuk sana. Mbak Ika, Mas Ika, aku IPA masuk akuntansi ki kepiye ngono. Tahu kayak gitu masuk IPS saja ya dulu ya. Enggak juga. Iya. Terus IPA masuk akuntansi itu bisa mengikuti, Bu, karena kan akuntansi itu mayoritas logika ya, Bu. Iya. Terus kalau ekonomi itu juga kita bisa pakai sedikit hafalan sama penalaran gitu, Bu. Jadi untuk teman-teman yang IPA misalnya mau daftar ke
yang alur Soshum ataupun ke PKN STAN itu pasti bisa mengikuti kok. Apalagi anak-anak SMA 1 kan sudah terkenal kemampuannya itu, Bu. Terkenal ya. Pasti. Bukan tercemar ya. Iya, bukan. Oke. Jadi intinya tidak ada masalah. Tidak ada IPA masalah. masuk ke sana. Aman. Kemudian gini, kedinasan itu kan banyak ya, Le. Tidak hanya STAN saja. Nah, ada enggak syaratnya saya harus bisa masuk ke kedinasan? Misalnya saya mau masuk ke sini dan ini bisa enggak, apa hanya milih satu tok, apa bagaimana? Kalau di misalnya sebentar, kalau misalnya bisa memilih beberapa terus keterima semuanya, meninggalkan boleh enggak? Nah ini nih kayak gini nih, gimana? Antara sekolah kedinasan gitu ya, Bu. Kedinasan. Di tahun saya dan tahun adik kelas saya itu ada beberapa kedinasan itu di bawah yang satu jalur gitu pendaftarannya itu cuma bisa milih satu gitu. Oh, berarti saat seleksi itu cuma milih Ya, satu tok, satu ada pilihan tok. kedinasan-kedinasan yang cuma kita hanya bisa milih satu kedinasan. Misalnya dulu saya milih STAN, Bu. Berarti saya nggak bisa mendaftar IPDN, saya nggak bisa mendaftar ke STSN, ke Poltekim gitu, Bu. Itu yang satu rumpun apa saja itu? Dulu kalau nggak salah, Ibu, mungkin mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dibenarkan. Kalau di tahun saya itu kalau nggak salah itu ada STMKG itu. STMKG ya, meteorologi, biofisika. Meteorologi dan geofisika. Terus ada IPDN, pemerintahan dalam negeri. Terus ada STSN, Sandi Negara. Terus ada Poltekim, ilmu pemasyarakatan, Poltekim, imigrasi. Terus sama kalau STIN itu bareng enggak? Kalau nggak salah juga ada STIN juga. Intelijen ya. Iya. Oke. Berarti dari beberapa kedinasan kalian hanya diberi kesempatan satu, milih satu di antara semuanya. Jadi tidak mungkin saya daftar beberapa terus keterima semua, itu tidak mungkin ya. Tidak boleh mendaftar lebih dari satu gitu. Kalau gini, Akpol, Akmil, AAU, AHL itu masuk ke kedinasan itu apa enggak itu? Itu beda sebenarnya. Tapi saya juga kurang tahu ya, Bu. Karena kan setiap tahun berbeda. Pas saat kamu itu gimana? Ya, kalau saat saya itu kalau saat saya juga masih kurang tahu ya, Bu. Mohon maaf, nanti takut salah info juga nanti. Tapi yang jelas enggak masuk Akmil ya? Enggak bisa, Bu. Sudah minus, Bu. Sudah minus, oke. Yang ini tadi Ibu ngambil satu kata yang diambil dari apa yang diungkapkan oleh Mas Zulfan, satu kata, tahu diri ya, iya, itu sadar penting, diri. Penting. Nah, jadi intinya kalian untuk memilih aku mau kemana nih, kamu tanya diri kamu sendiri, kamu bisanya kemana gitu kan. Jadi kadang itu adik-adik kelas kalian tuh masih, ya boleh sih kita bermimpi untuk kemana-kemana, silahkan, tapi tahu kemampuannya sendiri ya. Kalau kita tidak mampu ya jangan dipaksakan ke yang itu. Nah, ini satu hal yang harus kalian pahami, kalian introspeksi kembali. Kalau di dalam bahasa Islam namanya muhasabah. Ya, harus introspeksi kemampuan kamu tuh seberapa. Ya. Sehingga kamu bisa mencapai yang seperti itu. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Ini jalan sampai pembelajaran sudah. Pembelajaran gimana sekarang nih? Pembelajaran kita online ya, Bu. Biasanya ya pakai Zoom, Google Meeting, Google Classroom. Oke, sama juga. Sama juga, Bu. Oke. Terus ini sudah semester baru? Iya, ini sudah semester baru. Saat ini saya masuk ke semester 5. Semester akhir ya? Iya, ini. Oke. Tingkat akhir, Bu. KRS, IPK berapa sekarang? Alhamdulillah bagus, Bu. Alhamdulillah, yang penting di atas rata-rata ya kan. Nah, alhamdulillah. Ya kalau Mas Zulfan ibu yakin pastilah 3,5, 3,6, 3,7 pasti ada. Oke. Yulia gimana kabar Yulia? Aduh, Yulia masih 40. Gimana itu? Yulia sepertinya juga sekitaran situlah, Bu. Oh, masih eksis. Masih eksis. Ini ngomongin Yulia, masih ingat enggak nih? Halo Mbak Yulia. Aduh, tak ajak ke sini harusnya nih Yulia nih. Iya, Bu. Dia juga keren, Bu. Oh iya sih ya. Mantan bendahara OSIS. Iya. Salah satu aktivis yang mungkin bisa mengimbangi akademiknya, keren itu. Ya.
mantan bendahara OSIS, aktivis luar biasa. Iya. Kemudian satunya Yulia itu ada yang satunya Bu Camat ini. Tias ya kan. Nah, Mbak Tias. ya. Ya. Dia sekarang di PDN sudah mau jadi Bu Camat, besok dia bilang, "Bu, saya mau jadi camat." Oke, Amin. Tias, halo Yas, masih Halo, ingat Mbak ya? Tias. Ini ada Mas Julfan di sini. Sekelas semua nih ya, sekelas ya? Iya Bu, Ya, kebetulan dulu saya, Tias dan Yulia itu satu kelas di IPA 7 Bu. Oke, ada di IPA 7 Iya. bareng sama Mas Syafa, Mas Syafa, Pak Dokter itu Bu. Saya sekelas sama beliau. Oh iya, itu lain ya ceritanya. Oke, kemudian ada Ndalip. Halo Ndalip. Halo Mas Rian Andalip. Ndalip itu masih eksis dengan yang di Bandung jarak jauh PJJ. Wah, bukan pembelajaran jarak ya, tapi lain ini ceritanya. Oke. Ini yuk ketemu sama teman-teman kamu ya. Besok suruh share. Lihat nih, Julfan ada di sini. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah kita bicara banyak ya anak-anakku semua yang kelas 10, 11, 12. Ada contoh, ada seorang kakak kelas kamu yang masih eksis di semester akhir di Politeknik Keuangan Negara, jurusan D3 akuntansi. Gini, Ibu nanya, kamu setelah insya Allah ya, ini udah semester akhir, begitu selesai kamu langsung CPNS? Iya. Iya. Oke, alhamdulillah berarti langsung ASN ya. Iya. Nah, kemudian ASN golongan 2C. 2C apa 2D? 2C ya? 2C sebenarnya. 2C. Alhamdulillah. Sulit sekali loh. Yang lainnya masih bingung. Piye iki sekolah rung rampung, yuk sekolah hara opo. Mas Julfan selesai sudah langsung jadi ASN. Kemudian ada ndak? Apa kamu mau jadi menteri selesai sampai di situ? Angan-anganmu apa lagi nih Julfan? Nanti tidak hanya ASN, udahlah Bu, saya ASN selesai, enggak kan? Masih oke, saya harus ngapain untuk jadi menteri itu tadi? Ya, jadi kan saat ini saya menempuh pendidikan diplomatika ya Bu. Iya. Nah, untuk pasti saya itu masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Nah, ya pasti saya punya keinginan untuk nanti melanjutkan ke S1, S2 dan ya semoga bisa menggapai cita-cita saya berkuliah di luar negeri gitu. Luar biasa, tetap ya. Impianmu apa ini impian? Pernah mimpi apa sih dulu kamu? Tadi kamu bilang ini mimpi yang akan menjadi nyata. Nah, mimpi kamu tuh apa? Pernah mimpi apa kamu kok sekarang? Saya sekarang ada di sini, saya seperti ini. Itu mimpinya apa? Ada enggak mimpi yang masuk ke sana? Dulu ya Bu, dulu itu waktu saya daftar STAN, terus diterima. Kebetulan saat itu saya sudah diterima di salah satu universitas gitu ya Bu. Setelah itu saya berdiskusi dengan orang tua, mulai cari-cari sudut pandang baru. Itu saya juga sempat bimbang dan bingung ya Bu. Sampai pada suatu malam itu saya memutuskan untuk sholat istikharah gitu Bu, untuk meminta kira-kira petunjuk dan yakin saya itu di mana. Nah, tidak lama setelah saya sholat istikharah tersebut, suatu malam itu saya bermimpi. Ini salah satu mimpi yang meyakinkan saya kenapa saya harus memilih ke STAN. Nah, mimpinya itu mungkin agak cukup lucu ya Bu. Saya itu mimpi sedang ngevlog di depan air mancur STAN itu Bu. Oke. Itu saya itu bangun, loh aku mimpi apa ini? Dan saya mungkin sedikit yakin mungkin ini salah satu petunjuk dari Allah, di mana sih hati saya itu yakinnya di mana. Dan alhamdulillah mimpi itu nyata. Saya waktu tingkat 1 itu ada project buat video. Kebetulan juga di depan air mancur STAN dan diupload di salah satu sosial media organisasi gitu Bu. Oke, mimpinya nyata bener ya? Iya, kayak dejavu gitu Bu. Kayak pernah ngalami ini apa ya? Oh ini tahu mimpi biar. Oke, ya itu mimpinya seperti itu sehingga ya memang bener ya anak-anakku semua. Jadi kalian untuk menggapai mimpi itu banyak kemungkinan ya kan. Kemudian banyak jalan juga. Kemudian untuk menentukan, oh ini yang terbaik dari Allah buat kamu. Itu Allah berikan petunjuk lewat mimpi itu tadi. Di antara dua pilihan yang sangat berat. Ibu tahu itu sangat berat.
yang ini apa berat. yang itu, dan akhirnya ngambil yang ini dan sekarang menjadi seperti ini. Ya, yang pasti dinikmati, disyukuri, dimaksimalkan pasti. Ya kalau di dalam bahasa fisika ya, masih ingat Fisika masih Bu. P sama dengan F per A. apa itu? Tekanan Bu. Terus apa itu? F sama dengan M kali A. Oke. Ada lagi? P sama PVNRT. Apa ya, Bu? PVNRT. Wah, ya boleh lah. Saya agak ini udah 2 tahun ya Bu, saya mulai agak hilang ilmu sainteknya. Yang pasti satu yang harus kamu ingat, usaha tidak akan mengkhianati Hasil itu. Belajar fisika juga kan? Nah, belajar fisika. ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi sebagaimana hasilnya seperti apapun itu sesuai dengan usaha yang kamu lakukan. Anak-anakku semua, perjuangan Mas Julvan untuk dia sampai di posisi yang seperti ini tidak mudah. Penuh perjuangan ya, Le ya. Pasti, Ibu yakin itu. Kalian anak SMA 1, anak-anak SMA 1 itu semua merupakan siswa-siswa yang besar dengan karakter pejuang. Kita dari Tentara Pelajar. Jadi kompetisi jiwa perjuangan itu harus tetap ada itu ya. Dimanapun tetap berjuang. Kamu memperjuangkan kuliah kamu, memperjuangkan hidup kamu, memperjuangkan masa depan kamu, itu pasti ada. Kemudian Ibu minta satu kata buat adik-adik kelas kamu. Apa, Le? Satu kata untuk anak kelas 3 yang pasti sekarang masih bingung mau kemana ya Bu. Iya. Jalan sukses orang itu banyak ya Bu. Karena kita itu nggak pernah bisa membandingin jalan seseorang dengan Yang jalan lainnya. kita, karena setiap orang itu pasti punya background, pasti punya kondisi yang membuat mereka itu berbeda. Jadi untuk adik-adik kelas yang sekarang masih berjuang, mulailah kenali diri kalian, karena dengan mengenali diri kalian itu akan tahu kira-kira saya itu passionnya di mana, saya itu maunya kemana. Dan jangan lupa untuk selalu minta restu orang tua, dan yang pasti selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi harus selalu dan yakin untuk introspeksi diri ya. Iya, introspeksi diri. Saya bisanya di mana dan saya harus kemana, ya. Itu yang tahu diri kamu sendiri, ya kan? Ya. Kemudian untuk besok pilihan misalnya ya kelas 3 mau lulus. Kalau menurut kamu ada misalnya ya, oke, saya pengen masuk ke STAN. Cuma itu tok, apa harus ada pilihan lain, Le? Kalau menurut kamu? Oke. Saya yakin di STAN nih. Misalnya ya, ibu sebagai kelas 12. Mas, saya yakin mau ke STAN nih. Saya enggak mau milih yang lainnya. Kalau menurut kamu gimana? Setiap orang itu pasti harus punya plan A, plan B ya Bu. Itu sangat penting ya, apalagi untuk teman-teman yang kelas 3 terutama. Mulai sekarang itu mulai dicicil plan A. Mau kemana sih? Plan B. Kalau dulu planning saya itu satu sekolah kedinasan yang terus ada universitas yang ingin diimpikan gitu. Jadi harus buat planning. Jangan hanya terpaku ke satu, karena nanti kita banyak stuck di sana aja. Kita harus selalu juga menyiapkan ke yang lainnya. Karena kayak pepatah, berdoa untuk yang terbaik, bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Berdoa untuk yang terbaik, selalu bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Jadi apapun yang terjadi harus siap ya. Iya, harus siap. Itu anak-anakku semua, panjang lebar kami sudah ngobrol ya. Mudah-mudahan apa yang Mas Julvan ceritakan bisa menambah referensi kalian untuk saya mau kemana ini. Ternyata yang seperti Mas Julvan itu seperti itu. Saya kepingin kayak Mas Julvan. Ada yang saya enggak seperti Mas Julvan, saya pengen yang lainnya. Silahkan. Tapi yang pasti Ibu, yang satu kata yang Ibu bisa petik dari Mas Julvan, bahwa kamu harus tahu diri. Sekali lagi, tahu diri. Ya, Bu. Apa passion kamu, apa yang kamu bisa, dan mau kemana, mau dibawa kemana, mau jadi apa, itu juga terserah kamu. Masa depan di tangan mereka sendiri kan. Ya, Bukan di orang tua, bukan di bapak ibu guru,
apalagi di pacar, tidak ya? Wah, tidak sekali. Jadi itu enggak ada pengaruhnya sama sekali. Oh, enggak ngaruh. Hei, halo kelas 12, enggak ngaruh, pacar tuh enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh ya? Ya kan semua itu diri sendiri ya Bu, yang ngejalanin ya Bu. Oke, ya. Satu lagi kalau nih. istri beda lagi. Kalau besok punya. Sudah mau punya istri? Oh, belum Bu. Ya, saya masih kira masih lama. Sosik lah. Masih muda Bu, masih semangat untuk sekolah lagi Bu. Sekolah dulu. Iya, sekolah dulu. Dr. Hidayat Amir ini penerus kamu. Dia akuntansi juga. Kalau Dr. Hidayat Amir teman ibu itu dari D3 STAN, dia ngambil S1-nya di UI, kemudian S2-nya di UI juga apa ya? Kemudian di luar juga. Jadi akhirnya doktornya di luar, sekarang jadi kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Yang udah ketemu Gusmi cerita ke Zulfan besok ya nek ketemu. Nah itu udah ketemu sama Dr. Hidayat Amir di kantornya, kendel loh dia ke sana. Oke. Waktu sudah habis ya ini ya, karena adik-adik harus belajar kembali. Ini jam 7:30 udah pembelajaran. Jadi obrolan kita dengan Mas Zulfan mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian, buat referensi kalian untuk bisa menentukan mau dikemanakan hidup kamu. Sekali lagi, masa depan di tangan kamu, bukan di tangan siapa-siapa. Yang kedua, kamu harus introspeksi diri, yuk sadar diri kemampuan kamu ada di mana. Terus yang jelas berdoa dan berdoa, ya kan? Berusaha pasti itu. Dan tadi Mas Zulfan juga masih ingat fisika sedikit. Nah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, camkan itu ya. Walaupun sekarang sudah ada di akuntan, tapi masih ingat juga bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Zulfan sudah datang ke sini. Salam Ganesha Cash. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk teman-teman GLC, Mas Fani, terima kasih ya. Terima kasih Mas Fani, teman-teman. Apa yang di sini. Kemudian ada sedikit, ada sesuatu sedikit buat Mas Zulfan dari Humas ya, tentang jangan dilihat dari isinya, tapi dilihat dari wadahnya yang merah. Loh, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya, Bu. Terima kasih. Ini sedikit buat Mas Zulfan, mudah-mudahan bermanfaat juga, tanda kasih dari kita. Terima kasih bisa hadir di sini, bisa menyemangati adik-adik semua. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul, yuk hubungi Ibu, yuk Bu aku bisa, Bu aku bisa. Itu yang Ibu tunggu buat kakak-kakak kelas kalian, angkatan Mas Zulfan atau yang atasnya. Kita tunggu di sini di Ganesha Cash, merupakan wahana kita untuk bisa ngomong-ngomong lebih banyak, karena yang ada di sini pun request dari adik kelas semua. Oke ya, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf segala kesalahan, tutur kata Ibu ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Mas Zulfan, kita ada satu slogan yang kamu udah lupa mungkin, malah belum ada ya. Nah, slogan kita sekarang ikut Ibu ya. SMA 1 Projo unggul berkarakter mendunia. Yuk sekali lagi. SMA Negeri 1 Projo unggul berkarakter mendunia. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bu.